on this computer. Oke. Penjelasan tentang poin kedua. Nanti Bapak record kok, tenang. Kalau kalian kecepatan dan sebagainya, bisa nanti bisa lihat rekaman Bapak. Describe the function of circulatory system. Nah, tadi udah, gitu ya. Ini gampang. Recognize and model the basic components of heart and know their function. Kok sama? Recognize. Oh, mungkin lebih ke fungsinya heart ya. Kalau yang ini mungkin fungsi keseluruhan. Nah, ini kan fungsinya jantung adalah tadi memompa to pump the blood, ya, to the body, to whole body or to the lungs. Oke. Identify the chambers of heart, use atrium and ventricle and oxygen content in each chamber. Nah, kalau ini ada keterangan use atrium dan ventricle, so it means you must know which one is atrium, which one is ventricle. Nah, di sini kan cuma ada upper chamber, ternyata di is nanti ada atrium sama ventricle-nya. Gitu. Nggak apa ya. Yang mana nih yang atrium? Yang atas. Upper or lower? Nah, Upper. ya upper ya. Upper itu nama lainnya, sebenarnya nama apa ya? Nama biologis. Di anatomi itu disebut dengan atrium. Atria itu artinya atas, nggak tahu kenapa. Ventricular itu artinya bagian bawah. Ventricle. Oke. Ventricle atrium. Ventricle atrium. Gitu ya. Jadi kalau kalian nginget, gampangnya gini, kalian kebentuk gambar jantung. Nah, dibagi dua kan ya. Yang sebelah sini kalian bagi. Kan dulu kayaknya pernah ya Bapak gambar. Sebelah sini pokoknya yang sebelah kanan. Ya kan pokoknya kanannya gambar. Yang itu kiri kalian gitu kan. Jadi kebalikan. Kirinya gambar itu kanan kalian. Jadi kalian ibaratnya sedang melihat jantung teman kalian lah, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai terbalik yang kanan mana, yang kiri mana. Ya, jadi ini right, ini left. Duh, bentar, kejauhan. Bapak benerin tulisannya biar rapi. Nah, ini right, ini left gitu ya. Nah, yang right itu pasti deoxygenated, diingat. Pak, deoxygenated apa? Ayo. Oksigen. Apa? Yang oksigen yang sedikit. Iya itu, Mister. Aduh. Ya, less oxygen ya, atau poor oxygen. Jadi maksudnya kok miskin sih Pak? Itu kan poor gitu kan. Itu maksudnya di dalam jantung bagian kanan ya, itu darahnya itu mengandung lebih sedikit kadar oksigennya gitu. Jadi ini sebelah kanan jantung kita ini, darah di dalamnya, darah yang ada di dalam jantung kita sebelah kanan, itu mengandung lebih sedikit oksigen. Karena apa? Karena kan lanjutan dari sini, ya kan, setelah dari jantung sebelah kanan, menuju ke paru-paru, kan ya. Seperti itu lungs. Untuk apa? For gas exchange. Makanya sengaja gitu kan ya, yang sebelah kanan sudah didesain seperti itu. Jadi yang sebelah kanan itu pasti warnanya biru. Tapi kalau di soal nanti warnanya mungkin nggak biru ya, jadi hati-hati. Kalau kalian suruh bedakan, yang bagian mana yang mengandung deoxygenated blood sama oxygenated blood, jangan terbalik. Oke. Nah, terus kemudian ini right atrium sama ventricle-nya yang mana, Pak? Ya, gampang ya. Bentar. Ini biar jelas, Pak. Hapus dulu. Oke. Coret lagi. Di sini right atrium, ya. Di sini left atrium. Sini right ventricle, ini left ventricle, gitu. Pokoknya yang atrium itu yang atas. Nah, dari kata A ya, A gitu, atas gitu aja sih. Atrium. V itu di bagian bawah ya, V. Nah, itu bagian bawah. Jadi kalian lebih mudah ngapalinnya ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Terlalu cepat kah Bapak? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa loh ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, daripada nanti bingung di pas besok kan ya. Ini Bapak warna. Gimana?
Ini nanti Mister share-nya di mana, Mister? Di grup aja. Langsung Bapak share di grup. Oke, Mister. Oke ya. Jadi kalian tetap harus ngerti juga ya istilahnya bagian-bagian, nama istilahnya adalah anatomi dari jantung. Mana sih yang vena dari tubuh gitu kan ya, vein from body itu nempel ke bagian mana gitu kan ya. Kalau vein from body nempelnya kemana Pak? Ke right atrium. Ini kan right atrium ya kan. Terus kemudian di sini ada right ventricle. Nah, kemudian ada artery to the lungs. Itu nempelnya ke siapa? Ke apa? Yaitu right ventricle gitu ya. Terus kemudian di sebelah sini juga vein from lungs, berarti kan dia akan menempel menuju ke atrium juga. Pokoknya vein itu selalu menempel pada atrium, sedangkan arteri menempelnya pada ventricles gitu ya. Loh, kebalik ya? Maksudnya gini ya. Ini kan V ya kan, V sama A, vein sama atrium, ventricle sama arteri. Nah, loh, jangan bingung ya. Jangan bingung, hati-hati. Makanya vein itu kan karena vein itu yang masuk ya, ibarat kayak jalan masuk, otomatis masuknya ya ke ruangan awal di jantung, yaitu atrium, gitu kan ya. Sedangkan kalau arteri adalah jalan keluar, berarti dia menempel pada ruangan terakhir sebelum darah itu dipompa, yaitu ventricle. Gitu ya. Gimana ya biar kalian enak? Ya kayak gini aja sih, gambarnya biar lebih mudah. Oke. Kalau Bapak lanjutin kan ada kayak gininya tuh. Ini biar lebih mudah ya. Tapi Pak, sebenarnya posisinya kan nggak ke bawah, Pak. Iya, memang posisinya nggak ke bawah. Ini Bapak cuma untuk mempermudah. Ini vein itu selalu menempel pada atrium gitu ya. Ini juga vein. Nah, bedanya kalau yang di sini adalah vein from body. Kalau yang di sini kan vein from lungs. Gitu. Nah, kemudian kalau yang di sini arteri itu selalu menempel ke ventricle. Ya, kalau ini arteri tuh, ingat ya, arteri itu selalu diikuti kata to, karena dia kan keluar dari jantung. Arteri itu lungs. Nah, sedangkan di sini arteri itu body. Mungkin yang membingungkan selalu gini ya, kayak ini body, terus kemudian ini lungs. Ya kayak keluar masuk aja gitu ya. Pokoknya aliran darah kita kan dari tubuh ke paru-paru, kembali jantung, ke tubuh, ke jantung lagi, ke paru-paru lagi, dan seterusnya seperti itu. Pokoknya 3 hal ini harus kalian pahami ya. Lokasi urutan dari dia di jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian ke seluruh tubuh, itu harus kalian pahami urutannya. Jangan sampai terbalik. Oh iya, yang nirpot kayaknya udah expired semua ya. Nanti coba Bapak update deh. Yang sirkulator. Mister, Yes. itu yang penyambung arteri sama vein apa, Mister? Penyambung arteri sama vein. Oh ya, kapiler. Pembuluh kapiler ya. Itu kapileris di mana, Mister? Ania sering bingung. Oh ya, nanti kita bahas ya. Lanjut. Ini kan pembahasan tentang tadi ditanya tentang apa ya? Oh, anatomi jantung. Nah, nanti akan kita bahas Rania ya. Nah, sekalian bedah ini pointers biar habis nih pointersnya. Describe the function of valves. Nah, nanti disimpan dulu ya Rania pertanyaannya. Mungkin ada di setelah ini. Valves itu apa tuh? Valves. Yang itu pintu-pintu kita kan, Mister, yang biar salurannya satu gitu. Arahnya satu arah. Ya, betul. Biar salurannya satu arah. Yaitu lokasinya di sini nih. Kalau kalian bisa lihat ya. Di jantung ada, tapi ada pembuluh darah yang punya valves. Apa itu? Veins. Ya, veins ya. Nah, uniknya di sini kan ada keterangan and its correlation with sound of heartbeat. Kalau kalian pernah dengerin suara pakai stetoskop gitu ya, kalau gini doang nggak kerasa, paling cuma detakan doang. Itu suara yang dibuat oleh jantung sebenarnya adalah ketika si katup ini menutup. Dup, 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 gitu loh. Jadi valve ini menyebabkan suara deg-deg, deg-deg, deg-deg itu loh. Gimana ya? Jadi kalian pernah nggak sih kayak main air itu kan, kalian tepuk-tepukin airnya, ya mirip kayak gitu kali ya. Jadi dia menyebabkan kayak apa ya, suara gitu kan ya, valve itu.
Jadi valve itu menyebabkan munculnya suara jantung, detakan jantung. Pernah nggak sih kalian dengerin suara detak jantung kalian sendiri? Misalnya kalian deg-degan banget nih, sampai kedengeran banget, itu berarti Pernah, kan. Mister. Nah, pernah kan? Jadi semakin kencang aliran darah kita, kan dia kebuka tutupnya semakin kencang, ya nggak? Jadi kan valve itu ibarat kayak pintu deh, gitu ya. Dia buka tutup, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya aliran darah kalian kencang, dia kayak tepuk tangan. Nah, itu memunculkan suara kayak deg-degan, deg-deg, 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 deg-deg yang kencang seperti itu. Ya, itulah mungkin kaitannya ya yang ditanya. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan suara heartbeat, the sound of heartbeat, ya jawabannya adalah valve. Valve apa? Valve of heart ya. Diingat, bukan valve of vein, tapi valve of heart. Hanya katup yang ada di jantung. Oke, lanjut ya. Itu untuk pointers yang ini. Describe the function of valves. Blood vessels differentiate between arteries, capillaries, and veins in terms of diameter, wall thickness, function. Nah, ini kan udah ada di LMS ya. Kalian bisa latihan-latihan juga. Terus kemudian tadi Rania nanya kapiler ya. Nah, ini Bapak bisa jawab di sini. Loh, ini lompat ke sini dulu. Oke. Nah, arteri kalau dibandingkan di sini ya, itu jelas paling tebal gitu ya. Nah, sini deh. Dia yang paling tebal, kemudian yang paling elastis, paling kuat. Nah, karena kan kalian tahu ya, alasannya kenapa? Alasannya kenapa coba? Karena darah kalau ngalir kencang gitu. Nah, Ya, karena iya. darah yang ada di dalam arteri itu pasti kencang. Jadi dia harus tebal dan juga elastis. Kalau nggak tebal dan elastis, dia akan mudah pecah. Kalau mudah pecah kan mudah pendarahan dalam. Kalau mudah pendarahan dalam kan berarti bahaya gitu kan ya. Bisa memar-memar terus. Nah, ini adalah yang terjadi pada orang-orang yang hemofili. Jadi hemofili itu arterinya rentan ya, karena dia nggak memiliki yang namanya trombosit. Trombosit itu juga untuk mempertahankan kekuatan arteri ya. Dalam artian ketika ada tekanan yang sangat kencang, itu kan arterinya terkikis ya. Nah, yang nambal itu sebenarnya adalah trombosit. Tapi karena dia orang hemofilia, itu tidak memiliki trombosit, itu sering terjadi pendarahan-pendarahan dalam atau internal bleeding. Oke. Lanjut, kapiler. Ini apa nih yang bingung? Kapiler itu yang paling tipis di antara 3 blood vessels. Kenapa dia tipis? Because apa tuh? Kenapa Supaya dia? Biar oksigennya gampang gampang keluar sama masuk. Nah, itu loh, biar oksigennya gampang keluar ketika dia melalui sel tubuh, ya kan? To the whole body, oksigennya agar mudah keluar. Kemudian karbon dioksidanya agar juga mudah terbuang, gitu kan ya. Jadi, oh iya, agar mudah masuk, sorry kebalik. Nah, tapi kondisinya beda-beda ya. Kalau kondisi yang oksigen keluar, karbon dioksida masuk, ini ketika in body cell ya, body cells. Nah, kalau misalnya kebalikannya, yaitu di sini deh. Oksigennya masuk, misalnya oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar, itu ketika ada di mana? Lungs. Nah, di lungs. Itu misalnya bisa ditanya. Ini lungs. Tepatnya di alveolus. Nah, bisa ditanya gitu ya. Yang kalau body cell itu untuk mempermudah oxygen supply to the body and also carbon dioxide removal from the body cells. Kalau di lungs itu kebalikannya, ya to ensure the gas exchange happen between oxygen and carbon dioxide. So the blood can become oxygenated, ya fully oxygenated, and the carbon dioxide is removed from the body. Oke. Lanjut. Ini ada yang baru masuk. Gimana, Rani, ada yang mau ditanyakan? Udah lebih paham, Mister. Oke, arteri, capillaries, kemudian vein. Oke, vein yang terakhir itu yang paling lebar jalannya, tapi dia tipis, gitu ya, dibandingkan dengan arteri. Tapi tetap yang paling tipis adalah kapiler.
Jadi kalau kita bandingkan ya ukurannya veins itu, kalau kita sandingkan ukuran aslinya, ntar aku kasih gambar. Nah mungkin arteri itu seginilah ya, segini. Tapi dia padat tuh, lingkarannya kecil. Nah kalau capillaris itu kecil banget, gitu kan ya. Gini, kalau misalnya dibandingkan bisa 10 kali lipat ukurannya, lebih kecil. Nah, karena dia tipis banget. Loh Pak, kok tiba-tiba bisa langsung kecil? Sebenarnya itu ada peralihan. Jadi pembuluh darah itu nggak tiba-tiba gede gini, terus tiba-tiba kecil gini, enggak. Jadi pembuluh darah itu awalnya tebel gini kan. Ini misalnya ada pembuluh darah paling tebel, itu namanya aorta. Terus dia menyusut ya kan, kecil-kecil lagi. Itu namanya arteri biasa. Arteris katakanlah. Nah, kemudian ada yang lebih kecil lagi, namanya arterioles. Tapi kita nggak pelajari ya, arterioles. Nah, terus barulah di sini namanya capillaris. Nah, capillaris nanti ada lagi vein yang Venus. kecil namanya venous. Venus. Lu itu tahu tuh siapa tuh? Nazani. Waktu itu ada Pak videonya di LMS. Oh, ada ya? Ada Bapak Alhamdulillah. kasih di LMS. Kemudian di sini ada veins, kemudian nanti ada vena cava. Ya kayak gitu ya ceritanya. Jadi biar kalian lihat kok perbandingannya kok jauh banget bisa Pak. Nah, tapi yang kita pelajari ya di LMS ya nggak tahu deh ini keluar atau enggak ya. Yang pasti kalian tahulah ya, pokoknya capillaris itu adalah yang paling kecil di antara ketiga jenis, Bapak bilang jenis ya, capillaris pembuluh darah. Oke. Lanjut. Tadi vein udah. It's better to know the name specific blood vessels such as aorta, vena cava. Loh, ternyata kalian harus tahu ya spesifik, nama-nama spesifik. Oke lah, bisa beneran ditanya nanti. Oke, Bapak jelasin di sini. Kan tadi Bapak gambarin lagi ya. Kebetulan banget tadi Bapak bahas, ternyata memang ditanya. Dari yang warnanya merah, yaitu aorta. Aorta itu adalah pembuluh arteri terbesar. Nah, arteri di sini kita tadi Bapak bilang kan jenis ya, tipe itu jenis. Jadi jenis pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung is an arteries gitu. Nah, arteri itu dibagi beberapa lagi. Ada yang paling besar namanya aorta. Aorta itu ibaratnya gede banget itu gitu ya. Terus kemudian dia menyusut, kemudian menuju ke arteri biasa. Nah, arteris ini ada banyak nama maksudnya. Katakanlah carotid artery itu yang menuju ke kepala, kemudian ada femoral artery itu yang menuju ke paha, ya itu nggak usah dihafalin. Pokoknya arteris lah. Terus kemudian arteris ada yang lebih kecil lagi, gitu kan namanya arterioles. Nah, arterioles ini sebenarnya adalah peralihan antara dia mau ke capillaris sama mau ke vein. Nah, ini adalah venules. Vein terkecil namanya venous. Kemudian gedenya lagi adalah veins biasa. Kemudian yang paling lebar itu adalah vena cava. Nah, ini adalah yang langsung nempel pada atrium, gitu ya. Kalau aorta ini adalah pembuluh darah yang nempel langsung sama ventricle. Jadi lanjutannya ini adalah jantung gitu kan. Jadi dia nempel ke jantung. Ini kan darahnya ke arah situ ya. Ntar. Ini from heart. From heart arahnya ke situ. Terus ini venous, di sini ada capillaris. Nah, ini ada gas exchange, material exchange. Kemudian dia lanjut ya. Lanjut ini to heart. Oke. Gitu ya. Jadi ada aorta is the largest arteries. The largest artery. And then arteries, kemudian arterioles, the smallest artery. Kemudian ada peralihan atau jembatannya namanya capillaris, bagian sini ya. Kayak jembatan lah. Peralihan lah darah.
Jadi di sini ada warna merah sama warna biru. Ntar Bapak perjelas. Nah, oke. Kemudian ada venous, the smallest veins. Kemudian ada veins biasa. Kemudian vena cava, the largest, the widest sih sebenarnya. The largest, the widest veins. And then back to the heart. Gitu. Oke ya? Mister, Yes. ini mau nanya. Tanya. Kan aorta kan arteri paling gede. Hmm. Itu lapisannya tambah tebal. Apa tebalnya sama, Mister? Tambah tebel. Yang paling gede, paling tebel, aorta. Berarti itu tuh apa sih, ukurannya gede, terus lapisannya tambah tebal. Iya. Lapisannya tambah Oke, tebal juga. Nah, ukurannya gede, lapisannya tambah tebal. Betul. Kenapa Bapak tanya? Kenapa kok aorta yang paling gede, paling tebal? Harus yang paling gede, paling tebal. Karena paling dekat sama heart. Nah, karena paling dekat sama jantung, gitu kan ya. Ini kalau misalnya jantung itu, dia kan kalau pompa kan kencang banget tuh. Kalau semakin dekat sama jantung, pompaannya itu kencang, gitu kan ya. Ditonjok kayak ditonjok langsung gitu kan. Jadi kan semakin jauh dari jantung di arterioles itu akan semakin alirannya semakin lemah kan ya, seperti itu. Jadi kalau digambarin tuh aliran darah ya, apa namanya, pressure ya, itu dari aorta itu tinggi, terus kemudian ke arteries itu menurun, ke arteries menurun, ke capillaries menurun, terus venous dan seterusnya. Jadi yang paling rendah itu adalah vena cava. Jadi ini blood pressure. Nah, Gimana Mister? Jadi yang paling rendah pressure-nya vena cava. iya dong. Iya, yang paling rendah adalah vena cava. Berarti vena cava tambah tipis dong, Mister? Bukan tambah tipis, tambah lebar. Gitu ya. Oke, Mister. Oke. Ini adalah blood pressure, misalnya blood pressure. Ya kan. Terus kemudiannya adalah blood vessel-nya. Aduh, coba ya ini putih gitu ya. Sorry. Kebaca lah ya, ini blood pressure, ini blood vessel. Jadi blood vessel-nya urut dari aorta, arteris sampai ke vena cava. Jadi yang paling tinggi tekanannya yang mana? Blood pressure-nya adalah aorta, yang paling rendah adalah vena cava. Capillaries ternyata nggak terlalu itu ya, tekanannya nggak terlalu lemah banget ya Pak ya. Iya, karena capillaries itu kan banyak. Jadi masih bisa menahan tekanan yang banyak juga. Kalau kalian lihat kan capillaries cabangnya paling banyak dibandingkan dengan pembuluh darah yang lain. Oke ya, ini tambahan nih untuk tambahan. Aorta, arteries, arterioles, capillaries, venous, veins, vena cava. Tambahan lah ya. Oke. Lanjut. Describe characteristics of each blood vessel. Tadi udah. Oke. Describe definition of pulse rate, how it measure, and its relation with daily activity. Kita udah loh sebenarnya yang pertama kali banget. Pulse rate itu adalah, ada yang tahu nggak pulse rate itu apa? Detak jantung. Detak jantung deh. Iya, detak jantung. Apa namanya itu? Nadi bahasa Indonesianya mah. Pulse rate itu cara ngitungnya gimana Pak? Ada yang tahu nggak? 1 menit. Nah, ya. Ini 15 detik aja kali 4. 15 detik. tapi dikali. Iya, Tetap tapi 1 dikali. menit. Tetap harus 1 menit. Iya, 15 detik kali 4. 15 detik kali 4. 60 dong. Iya, 1 menit sama aja. Tapi biar lebih bentar ngitungnya, Pak. Oh gitu. Oke. Heartbeat per... Dari Pak Redi gak sih itu, ya kan? Oh gitu ya. Ya, atau BPM ya, beat per minute lah. Kalau kalian punya gelang ajaib, gelang apa itu, smartwatch yang itu, yang ada BPM-nya gitu loh, yang buat lari-lari biasanya kan. Nah, itu sebenarnya ngitungin pulse rate kalian. Cara ngitungnya gimana? Ya tadi, kalau dari cara Pak Redi misalnya, 15 detik, terus kemudian dikali 4 gitu ya.
Seperti itu bisa. Kalau dengan catatan kalian lagi konstan. Ya, kalau orang normal memang akan konstan ya, kecuali ini misalnya kalian diem 15 detik pertama diem, 15 detik kemudian kalian bergerak. Nah, itu pasti beda. Nah, gitu ya. Jadi 15 detik terus dikali 4 betul. Karena pulse rate cara ngitungnya adalah berapa detakan jantung kalian selama 1 menit gitu. Dan orang normal biasanya kurang lebih, kalau kata Pak Redi berapa? Kayaknya 80 deh normalnya. Sekitar ini. Beda kan Pak, anak-anak sama dewasa. Iya, iya sih. Anak-anak itu lebih cepat. 90 sampai 100. Ya, 90 sampai 100. Ini kalau rata-rata human adult di sekitar 80. Semakin tua dia semakin lemah. Gitu. Oke ya. Relation with daily activity bisa kalian kira-kira sendiri. Kalau lagi lari, jogging pasti lebih kencang ya BPM-nya. Kalau lagi santai, lagi relax, lagi nonton drama Korea, nah itu pasti lebih relax, lebih santai. Oke, kemudian lanjut blood ya. Compare the 4 blood components. Ini slide-nya belum ya? Iwi mau nanya, Tanya Iwe. yang tentang blood vessel tadi, kan Ya, itu tuh silakan. nyambung-nyambung. Yes. Terus kalau misalnya ada yang pecah gimana? Ya. Itu Iya, pecah pembuluh darah, internal bleeding kan, memar. Makanya pernah kan kalian misalnya terantuk sesuatu gitu kan ya, kena sesuatu atau jatuh lah kayak gitu kan. Tapi nggak ada luka gitu kan, tapi warnanya biru gitu kan tiba-tiba. Atau kalian nggak Mister, sengaja. kenapa warnanya warna biru? Kenapa nggak warna merah? Ya, itu efek yang diberikan oleh darah kalian ketika bercampur dengan jaringan, mungkin jaringan di bawah kulit ya. Jadi efeknya warnanya biru. Ya gitu. Ya mungkin itu efek-efek doang. Tapi kalau udah dibuka, ya maksudnya, ya nggak usah dibayangin, Ding. Itu keluarnya ya darah, warna hitam, merah. Kayak gitu. Iya, warnanya biru. Ini kenapa urat nadi kalian warnanya hijau coba? Ya kan warnanya hijau kan? Hijau kebiru-biruan. Ya emang udah efeknya gitu loh, nggak tahu juga Bapak. Kayaknya keturunan Hulk deh, Mister. Keturunan Hulk. Tuh, keturunan Hulk katanya. Oke ya. Lanjut nih ya. Mau nanya, Compare. Oh, silakan, Wila. misalnya kalau capillarisnya kan pecah nih, terus kalau dibenerin, nanti kalau pecah si itunya kebuang atau dibenerin lagi? Kapilaris yang pecah. Iya. Yang daerah situ ya rusak, nggak bisa diapa-apain, kebuang berarti. Ya oksigennya, nutriensnya, dan sebagainya. Nah, maka dari itu tugasnya si trombosit adalah cepat-cepat nutupin daerah yang pecah tadi. Gitu. Pak, gimana? Bisa nyambung nggak, Pak? Itu kalau udah pecah mas sebenarnya nggak bisa nyambung ya. Tapi akan terbentuk lagi yang baru. Gitu kan ya. Bisa. Selama masa pertumbuhan kan kalian terus tumbuh. Semakin memanjang juga pembuluh darah kalian kan. Seperti itu. Nah, percabangan-percabangan juga akan tumbuh. Seperti itu. Ya, menarik. Gitu, pecah, rusak. Terus diikat sama si trombosit. Nggak boleh keluar. Buka jalan yang baru. Oke. Pembuluh darah. Menarik ya. Oke, lanjut ya. Compare 4 blood components. Red blood cell, white blood cell, platelets, and plasma. Ini ya hafalan ya. Paling yang ditanya fungsi-fungsinya, mana yang... sorry. Ini harusnya sebelumnya. Fungsi red blood cell apa tuh? Cari oksigen. White blood cell? Bunuh virus sama ya yang itu. Platelet? Nutup kalau ada luka. Plasma? Nutrients, waste sama itu. Betul. Nutrient waste. Apa Mister, plasma? Nutrient waste ya. Plasma itu carry nutrients and removing waste material. Carry juga sih sebenarnya ya. Carry waste material. Tapi
tidak selamanya, ini Bapak ngasih tahu biar kalian nanti sampai gede, oh plasma itu tempat pembuangan sampah. No, sebenarnya bukan ya. Jadi plasma itu ibarat kalau kalian mikir adalah ocean, danau yang luas. Bayangkan seperti itu ya. Kok danau yang luas sih? Ocean lah, samudra. Nah, kemudian di samudra itu kan banyak percabangan. Nah, seperti itu kan ya. Terus nggak semuanya itu kalau di samudra kan bersih ya, macam-macam campur-campur dan sebagainya. Ada yang mungkin menjadi sungai dan sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian si plasma ini ya kan cairan yang ada seperti di samudra kan luas, itu bisa menuju ke katakanlah daerah yang lebih kecil-kecil seperti itu kan ya, kayak sungai dan sebagainya seperti itu. Nah, percabangannya sebenarnya ada namanya lymphatic vessels ya, pembuluh limfa. Nah, itu nanti kalian pelajari pas di SMA tuh. Jadi pembuluh limfa atau cairan limfa atau bahasa Indonesianya itu cairan getah bening. Itu sebenarnya plasma yang menampung lebih banyak kotoran gitu kan ya. Nah, misalnya racun, kemudian bakteri, virus itu disimpan di situ, cairan getah bening namanya atau limfa. Nah, jadi nggak semua plasma itu mengandung kotoran. Itu ada bagian porsi plasma yang khusus untuk menampung kotoran-kotoran tersebut, namanya limfa, dan itu terdapat pada saluran limfa, lymphatic system, bukan circulatory system. Tapi itu masuk bagian dari circulatory system sih, tapi tidak bercampur dengan darah. Jadi ada pembuluh limfa. Kalau kalian cairan getah bening, pernah dengar nggak sih cairan getah bening? Pernah ya? Ya, gitulah. Limfa. Ininya doang, Mister, yang aku tahu. Apa tuh? Maksudnya pernah dengar. Oh, pernah dengar ya? Ya. Itu ibarat kayak di rumah itu kayak selokan ya. Tubuh kita pun juga ada sistem selokan atau sewage. Sewer system. Jadi tempat pembuangan yang bermuara ke ginjal. Itu kan ya, yaitu limfa tadi. Oke. Lanjut Kemana, ya. Pak? Ke ginjal. Ke ginjal. Ginjal dan hati. Nah, karena hati itu ibarat kayak detoksifikasi ya. Jadi semua limfa kemudian aliran darah itu di stop di situ dulu tuh, di screening namanya. Ada bakteri nggak nih, ada virus nggak nih di hati, ada racun nggak nih, dinetralkan di hati. Maka hati itu penting ya. Liver maksudnya ya. Liver itu sangat penting untuk penetralan racun. Oke. Gitu ya. Kalau kayaknya udah paham Bapak, lanjut. Differentiate in term function, size, shape, amount of white blood cell, RBC, presence of nucleus, and hemoglobin. Gampang ya. Kalau ukuran white blood cell sama red blood cell itu gedean mana? Gedean apa? White blood cell. White blood cell ya. Di sini kan kalian bisa lihat. Yang punya nukleus itu red blood cell atau white blood cell? White blood cell. Nah, white blood cell juga ya. Terus apa lagi tadi yang ditanya? Nah, yang punya hemoglobin itu red RBC atau WBC? RBC. Iya dong, gitu ya. Hemoglobin tahu ya? Iya. Oke. Lanjut, describe circulatory system disease including atherosclerosis, stroke, anemia, high blood pressure, coronary heart disease. Ini belum Bapak terangin, tapi ternyata ditanyain tuh. Oke, Bapak cari dulu bentar. Itu sebenarnya semua penyakit adalah berkaitan. Kalian bisa cari di YouTube juga, nggak apa-apa. Itu nggak serem gimana gitu. Ada yang pernah dengar penyakit atherosclerosis? Belum kayaknya, Pak. Maka dari itu ternyata ditanya. Dari akses gitu baru sering dengar. Pernah, Pak. Kalau stroke pernah? Pernah. Oke. Kalau jantung koroner? Mister tahu dari iklan. Dari iklan? Iya, Mister. Aku tahu dari iklan. Oke. Bapak tampilkan ini ya. Oke. Nah, kalian lihat ya, di sini ini namanya atherosclerosis. Atherosclerosis adalah penyumbatan pembuluh darah oleh lemak, gitu ya. Jadi ini bukan di dalam rongganya ya, bukan di dalam bolongannya gitu. Terus kemudian ada lipidnya gitu, di dalam darahnya ada penumpukan, bukan. Tapi di lapisan paling dalam sebelum rongganya itu ada penumpukan lemaknya. Nah, di sini digambarkan ya, ada lipid, kemudian ada kalsium, ada cellular debris. Ini lipid sih yang utama.
menumpuk di sini menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Intinya aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah oleh kolesterol gitu. Ini sering sangat amat berbahaya ya. Karena kalau misalnya pembuluh darahnya tersumbat, apa yang terjadi dengan aliran darahnya? Terhambat. Terhambat. Enak ya? It rhymes gitu kan ya. Jadi pembuluh darah tersumbat, aliran darah pun terhambat. Kalau aliran darah terhambat, otomatis pengangkutan oksigen, kemudian nutrients, kemudian pembuangan waste materials dan sebagainya itu ikutan terhenti gitu ya, dan itu sangat bahaya. Nah, kalau misalnya penyumbatannya terjadi di bagian kepala, jadi ada arteri menuju kepala dan terdapat ini nih, aterosklerosis, itu nama penyakitnya adalah stroke. Gitu ya. Jadi kalau tersumbatnya itu bagian arteri yang menuju ke otak, nama penyakitnya adalah stroke. Nah, sedangkan kalau misalnya yang seperti ini itu terjadi pada jantung pembuluh darah koroner, ini namanya coronary artery. Jadi jantung itu kan di luarnya ada pembuluh darah yang fungsinya untuk mensuplai jantung itu sendiri gitu loh. Kan jantung sel, ya kan? Nah, sel kan perlu dinutrisi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini kan aorta. Terus ada kayak percabangan kecil gini ya di aorta yang menuju ke jantung itu sendiri. Jadi ini adalah pembuluh darah koroner namanya coronary artery. Fungsinya adalah menutrisi jantung. Gitu ya. Nah, apabila penyumbatan tadi yang kalian lihat barusan itu terdapat di bagian sini, nah itu nama penyakitnya adalah coronary heart disease. Gitu. Ini ya, ini kayaknya lebih jelas. Nih artery wall. Nah, kalau penyumbatan atau disebut dengan plak ya, nama penyakitnya aterosklerosis, nama medisnya. Ini nama umumnya kadang disebut plak atau istilahnya plak sih yang sering ya. Kemudian terjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya nih aliran darah menuju jantung itu sendiri tersumbat, nah otomatis jantungnya tidak mendapatkan suplai oksigen, tidak mendapatkan suplai nutrients, dan akhirnya jantungnya melemah. Inilah namanya penyakit jantung koroner. Atau di bahasa Indonesia itu seringnya disebut dengan penyakit angin duduk. Pernah dengar mungkin? Jadi anginnya duduk, Mister. Bukan angin duduk, itu istilah yang dibuat orang Indonesia ya. Ada nama medisnya angina pectoris namanya. Angina pectoris. Ini penyakit jantung koroner yang disebabkan nyeri di bagian jantung ya, karena terdapat penyumbatan tadi. Gitu. Tapi kalau penyumbatan itu terjadi pada pembuluh arteri yang menuju ke otak, ya, jadi asupan oksigen ke otak, kemudian ke nutrien nggak bisa, itu disebut dengan stroke. Makanya kalau orang-orang stroke itu biasanya dia bisa lumpuh sebelah, tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat. Kalau pembuluh darah yang mensuplai ke otak kanan, berarti yang bagian kirinya bisa lumpuh. Ya kan? Kalau misalnya pembuluh darah yang mensuplai otak ke kiri, berarti yang sebelah kanannya yang lumpuh. Gitu biasanya. Jadi kebalikannya gitu, Mister. Iya, di sistem kerja otak gitu kebalik. Iya, Kila. Mister itu laki-lakinya mirip yang bapak-bapak di sinetron. Kenapa? Kenapa, Kwila? Nggak jadi, Mister. Oh, iya. Ajak kalau bahasa shy cat. Apaan sih, Aubin? Jadi kalau misalnya kalian kedokteran ini banyak tertarik di dunia kedokteran, banyak istilah kayak gini ya. Jadi ya menarik. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu tadi tentang stroke, tentang coronary heart disease ya, CHD, sama aterosklerosis. Jadi penyebabnya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis ini bisa tergantung lokasinya nih. Kalau aterosklerosisnya terjadi di arteri menuju ke otak, nama penyakitnya adalah stroke. Kalau misalnya aterosklerosisnya itu terjadi di coronary artery, namanya coronary heart disease.
Pak, kalau misalnya dia nyumbat di bagian tangan gimana, Pak? Seperti itu. Ya, tangannya akan sering kesemutan aja, kayak gitu. Tapi nggak terlalu parah ya, karena kan tangan bukan organ, ya, bukan organ vital lah ya. Walaupun penting juga tangan, tapi kan bukan organ vital. Organ vital itu kan ya otak, kemudian paru-paru, jantung, gitu kan. Seperti itu. Pak, Yes, itu silakan. gambar kakek-kakeknya kayak yang di sinetron Azab deh, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kok malah jadi Tapi ingat rambutnya putih, Pak. gambar kakek-kakek gitu kan. Mister mau nanya, Silakan. kan kalau kayak udah tua, itu kan suka jatuh di misalnya kamar mandi. Nah, Itu langsung stroke. Itu kenapa, Pak? Kan jatuh. Iya nggak sih ya? jatuh langsung stroke. Biasanya kebalik tuh, stroke baru jatuh. Biasanya ya. Karena gini, kenapa kok, ya mohon maaf ya, mungkin yang orang-orang banyak case ya, apa juga ada juga case gitu kan ya, sering banget banyak kematian yang terjadi di kamar mandi gitu kan ya. Nah, itu disebabkan karena tadi penyakit jantung itu kan tidak terduga ya, istilahnya datangnya bisa kapan saja seperti itu. Dan itu memang ketika ada gitu kan ya, ketika ada penyakit ada sakit jantung itu namanya juga sakit jantung kayak surprise gitu loh istilahnya. Jadi nggak tahu di mana. Terus kemudian nah jatuhnya itu bisa disebabkan karena mungkin dia sakit, terus kemudian dia pegangan dan licin gitu kan di kamar mandi dan jatuh lagi. Kalau jatuh kan bisa banyak faktor ya istilahnya. Dia tambah memar, otomatis dia tingkat stresnya tambah tinggi. Ya kan aliran darahnya meningkat bisa menyebabkan tadi stroke. Mungkin ada kaitannya dengan itu ya. Jadi orang-orang yang punya potensi stroke, kemudian jantung, sakit jantung dan sebagainya kan selalu ada peringatan ya. Kalau misalnya ada wahana bermain nih di TSB misalnya Trans Studio Bandung, tidak cocok untuk penderita jantung dan sebagainya. Karena sangat berbahaya. Ketika orang dikagetkan seperti itu dan dia jantungnya lemah atau dia punya riwayat aterosklerosis, itu bisa beresiko untuk ke penyakit-penyakit tadi, mengaktifasi penyakit tadi. Yang tadinya biasa aja gitu kan, yang malah jadi stroke. Nah, mungkin kaitannya dengan itu ya, Kuilah. Jadi dia kaget, mungkin licin kan ya, udah lemes, licin, kaget, terus kemudian ya larinya ke stroke bisa, atau ke jantung. Nah, bahaya memang harus ditunggui, misalnya punya kakek, nenek yang sudah sepuh gitu kan ya, ya pastikan selalu ditunggui menuju ke kamar mandi dan sebagainya seperti itu. Oke, lanjut ya. Itu bisa turunan ya, Pak? Keturunan yang mana nih? Jantung koroner. Kalau jantung koroner bukan keturunan. Ini pola makan. Mister, Iya. kan ini kan karena apa sih kolesterol ya, Mister? Terus. Ada gak Mister orang penyakitnya ini tapi kurus? Oh, bentar. Jadi gini ya, kadang kita selalu mengkaitkan orang yang obesitas atau gemuk itu dengan penyakit yang kayak jantung, kolesterol gitu ya. Jadi acuannya adalah dia pas yang gemuk itu diabetes dan sebagainya. Padahal enggak. Tapi memang orang yang obesitas itu resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang enggak. Tapi tidak memungkinkan bahwa orang yang kurus, yang terlihat kurus, itu di dalamnya bisa bermasalah. Gitu ya. Maksudnya di dalam kan kita nggak kelihatan. Mungkin di luarnya doang dia kayak kelihatan biasa aja, tapi ternyata di dalam dia punya banyak macam-macam tuh, gitu kan ya. Bisa aja pembuluh darahnya tersumbat tapi nggak kelihatan, gitu kan ya. Jadi tetap ada resiko, istilahnya. Nah, maka dari itu, jadi belum tentu kita yang kayak kelihatan kurus, saya makan KFC terus kok aman kok, kurus terus dan sebagainya. Ya belum tentu, gitu kan ya. Karena penumpukan ini kan terjadi di pembuluh darah, nggak kelihatan kan? Nah, kayak gitu loh. Nanti lama-lama, ini bertahun-tahun biasanya. Bertahun-tahun numpuk dan biasanya finalnya, biasanya waktu tua baru ketahuan dan sebagainya. Sebenarnya cara mencegahnya kan dari dini kan gampang. Sering olahraga, makan makanan sehat, makan minyak yang sehat, yaitu minyak yang unsaturated. Gitu kan ya. Contohnya minyak zaitun tuh bagus. Minyak zaitun itu fungsinya adalah menetralisir minyak yang jahat. Kalau kalian senang minum KFC lagi, makan KFC atau junk food yang lainnya, kalian imbangi dengan sering-sering katakanlah
Masa minum minyak zaitun, Pak? Tapi ada loh orang Turki suka loh istilahnya. Bahkan makan buah zaitun itu bagus untuk menetralisir kolesterol. Ya. Aku punya Mister temennya om aku suka minum zaitun setiap malam. Itu bagus, ada kok. Maksudnya bukan hal yang aneh gitu minum zaitun, minyaknya diminum. Ada yang diminum. Diminum. Iya, diminum. Tapi minyak zaitun yang murni ya, yang virgin. Bukan yang buat obat gosok, buat pijat gitu, bukan. Tapi yang murni yang memang untuk buat masak biasanya kan. Atau campuran makanan gitu kan. Nah, bagus. Tapi emang orang Indonesia, sebenarnya minyak kelapa sawit pun bagus ya. Itu unsaturated kan. Jadi minyak nabati lah. Intinya minyak nabati sebenarnya bagus. Tapi karena dipakai berulang kali sampai hitam, sampai jadi jelantah, nah itu yang jadi nggak bagus. Gitu. Karena minyak, loh kok malah kita bahas minyak ya? Fokus lah. Oke, lanjut. Infer condition circulatory system disorder from given blood test result. Waduh. Infer the condition of circulatory system disorder from given blood test result. Apa ini? Oh, banyak yang nggak ada di buku, Pak. Itu ya, Bapak juga kaget. Kenapa banyak yang nggak ada di buku? Ini karena yang buat kan dari seluruh alam semesta ya. Jadi sekolah-sekolah yang lain. Ya kadang gitu. Nggak apa-apa lah, ini tantangan kita. Blood test result. Arido, Iya? boleh minta soal IS yang tahun lalu nggak? Oh, boleh. Nanti Bapak kasih. Kemungkinan ini nih kayaknya nih. Maksudnya form given blood test result. Ada namanya cell cycle anemia. Curiga itu yang keluar. Masa ini yang keluar? Nah, jadi cell cycle anemia itu pembuluh darah lagi. Sel darah merahnya itu bentuknya kayak bulan sabit. Cell cycle anemia. Nah, ini penyakit keturunan, gitu kan. Oh, bedanya sama thalassemia apa, Pak? Nah, thalassemia itu mirip banget ya kayak Nah, makanya ada istilahnya gene terapi cell cycle anemia dan thalassemia. Kita lihat bedanya ya, bisa ditanya dua-duanya. Nah, kalau thalassemia itu bentuk sel darahnya itu tidak bulat, tapi nggak seperti bulan sabit juga gitu kan ya. Jadi pokoknya jadi nggak efektif gitulah penyerapannya. Jadi kayak harusnya bulat, dia jadi kayak mengkerut gitu kan ya. Nah, tapi kalau sel cycle anemia itu bentuknya udah kayak bulan sabit. Itu bedanya. Dua-duanya adalah kelainan pada bentuk sel darah merah. Nah, tapi yang sickle cell anemia itu bentuknya kayak bulan sabit. Kalau thalassemia dia bentuknya nggak beraturan gitu kan ya. Dia harusnya pipih kayak gitu, dia malah mengkerut. Berarti lebih parah yang cell cycle. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, dua-duanya adalah penyakit keturunan. Kasian ya. Cell cycle anemia. Jadi kalau kalian dikasih kayak gini misalnya, karena apa? Kalau misalnya cell cycle anemia itu lebih berbahaya karena selain dia mengangkut oksigennya nggak bagus, ketika dia bertemu dengan sel cycle yang lain, dia lebih mudah untuk nempel gitu loh. Jadi lebih mudah terjadinya penyumbatan, meskipun tidak ada aterosklerosis tadi, gitu kan ya. Padahal aliran darahnya lancar nih. Nah, tapi karena dia punya sickle cell anemia, itu disebut dengan dia terjadi banyak penyumbatan di pembuluh darah, sehingga bisa berbahaya. Ini ya, cross section of cell cycle anemia. Nah, thalassemia. Kemudian apa lagi ya? Oh, kalau misalnya nih suatu
darah gitu kan ya, kemudian sel darah putihnya ada banyak banget, itu artinya ada banyak bakteri gitu ya. Hai. Bisa ada gitu kan. Ada infeksi. Udah kayaknya cuma dua ini ya yang sering ya, cell sickle sama thalassemia. Nanti kalau ada sesuatu yang muncul di pikiran Bapak, nanti Bapak share. Loh, Ini direcord kan? iya ini Bapak record. Nanti minta recording ya, Pak? Silakan. Kita lanjut ya. Describe human reproductive system. Kayaknya udahlah ya. Kalian bisa hafalin sendiri bagian-bagiannya dan sebagainya. Menstrual cycle, ovulation, and uterus lining thickening. Mister, Yes? Rania bingung yang hari-harinya, Mister. Oh, yang hari-harinya, Ya, oke. Mister, itu susah banget. Nggak tahu menstrualnya kapan, yang gitu-gitunya, Mister. Bener bingung banget, Mister. Mister, itu tuh Oke. dihitung tuh bulan tanggal per bulan tanggal 1 atau pas bulan mulai menstruasinya atau gimana? Oke, Iya, nanti Mister, Bapak aku jelasin ya. 1 Describe sampai menstrual nanti itu ovulation. kayak gimana gitu. Ini ngerti ya, apa namanya, istilah ovulation, terus kemudian uterus lining. ngerti, Oke, Mister. Bapak jelasin yang tadi bulan-bulannya. Ini sebenarnya nggak usah mikirin bulan ya, jadi tanggal pun nggak. Jadi hari aja lah. Perkara tanggal berapa, pokoknya ini adalah hari. Istilahnya periode gitu lah, Bapak bilang ini adalah periode menstruasi. Jadi pada umumnya gitu kan ya, itu adalah 28 hari. Kebanyakan wanita dewasa 28 days. Oke. Nah, ini satu. Oh, kalian bingung harinya ya? Ini soalnya nggak urut sesuai dengan hari nih, kalau yang ini nih ya. Maksudnya hari. Oke, kita lihat di sini aja deh. Nah, kita pakai yang ini aja lah. Biar gampang kali ya. Oke. Jadi ada 28 hari. Nah, selama 28 hari ini, hari ke-0 sampai ke-4, nah, itu adalah fase menstruasi. Menstruation. Pak, 0 sampai 4 atau 1 sampai 5, Pak? Sebenarnya kadang ada yang 1 sampai 5, ada yang 0. Ya, 1 aja ya, biar kalian nggak bingung ya. Sorry. Ini 1 aja. Nah, kadang beberapa literatur gitu kan ya, bilangnya 1 sampai 5. Ada yang ovulasi itu hari ke-14 ke-15. Ya macam-macam lah ya. Karena ini hanya pendekatan untuk case yang biasanya general terjadi. Nah, kalau seringnya itu 1 sampai 4. Jadi di hari, katakanlah hari anggaplah gitu kan ya, dalam sebulan gitu kan ya, 1 sampai 4 itu adalah menstruasi. Kita awali dengan menstruasi gitu kan ya. Ini fase pertama. Nah, terus kemudian fase kedua itu adalah fase pembentukan sel telur, ya kan? Jadi hari ke-5 sampai ke hari ke-13, katakanlah seperti itu. Ini untuk mempermudah aja sih. Nah, ini adalah pembentukan sel telur, egg cell development. Nah, Yang hari 5 sampai 13 itu uterus lining-nya udah mulai tebal lagi. nah, betul. Ini juga thickening of uterus lining. Betul. Jadi di hari 1 sampai 4 kan hancur semua tuh. Itu kan ya, berdarah. Kemudian ini habis lah. Pokoknya yang warna merah-merah ini sebenarnya nggak semua ya. Paling cuma sebagian sini gitu kan. Menipis lah ibaratnya. Kayak gitu. Nah, ini pokoknya di hari 1 sampai 4 gitu kan, selama 4 hari itu pendarahan gitu. Nah, kemudian di hari berikutnya 5 sampai 13 itu egg cell development, jadi pembentukan. Kemudian dinding rahimnya juga mulai menebal. Nah, ini adalah fase regenerasi gitu kan ya, uterus lining. Jadi dia muncul kembali. Kemudian di hari ke-14, pas di hari ke-14 katakanlah ini namanya ovulation, ya kan? Nah,
Di ovulation itu artinya sel telurnya keluar dari ovari menuju ke oviduct. Nah, di hari ke-14 sampai katakanlah 3 hari, dalam 3 hari ya 14, 15, 16, ada yang bilang 17, itu disebut dengan fertile period. Itu kan ya. Nah, pokoknya terus kemudian fase keempat 5 sampai ke 28. Nah, 15 sampai ke 28 ini sebenarnya fase perjalanan si ovum ini menuju ke dinding rahim. Gitu ya. Mister, Iya. tadi yang hari ke-14, 17 itu apa tadi? Hari kemana? 14 ke 17. Fertile period. Itu apa, Mister? Masa subur. Dari hari 14 sampai 17. Iya, sekitar hari 14 ini fertile. Dan ini hitungannya, ini bukan hitungan pasti ya, diingat ya. Ini bukan hitungan pasti, cuma perkiraan. Biasanya generalnya seperti itu. Jadi setelah hari ke-14 kan dia ovulasi. Ovulasi artinya ada sel telur dong, gitu kan ya, yang sedang menunggu si sperm cells lah, seperti itu. Nah, di antara hari-hari inilah pokoknya. Kadang kalau misalnya ada yang lebih dikit, 16 terus 17 gitu. Insya Allah di soal itu kayak nggak ditanya ovulation, katakanlah satunya 14, terus satunya 15, satunya 16, kayaknya enggak deh. Insya Allah enggak ya. Kalau sampai ditanya gitu bawa bonusin dah. Karena bener istilahnya menstrual period ini itu nggak ada tanggal pastinya gitu kan ya, karena tiap-tiap wanita itu berbeda. Bahkan ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang, tergantung kondisi tubuh wanita tersebut. Jadi ini hanya kayak teori lah, kayak pendekatan. Nah, pokoknya ada 4 fase lah. Jadi fase menstruasi, ya kan dia bleeding. Kemudian yang kedua itu fase regenerasi, ya dia mulai menebal lagi, sel telurnya terbentuk. Kemudian fase ovulasi, lepasnya sel telur dari ovari. Kemudian ada fase menunggu gitu kan ya. Dan selama menunggu, ini dindingnya terus-menerus menebal, tambah tebel lagi gitu kan ya. Ini Bapak. Mister, Terus ini ya. yang uterus liningnya jadi thick and spongy itu kapan? Ini hari ke-15 ke 18. Oke, Mister. Eh, Berarti 15 yang fertile sampai period. 28. Apa? Oh, oke. Nah, ya ini kan fertile period itu kan termasuk yang ini juga nggak sih? Nah, bener kan? Iya. Gitu ya, itu aja lah. Pak, ngapalinya gimana, Pak? Gimana ya? Biar gampang. Menstruation. Kemudian di sini ada regeneration gitulah, Bapak gampang ya. Kenapa regeneration? Karena di sini kan ada egg formation lagi. Menstruation artinya egg cell-nya dibuang gitu loh. Hilang, ya kan? Kemudian di sini ada ovulation. Kemudian di sini adalah apa ya namanya ya? Itu namanya luteal phase sih. Apa namanya? Biar kerennya apa ya? Ini nggak ada istilahnya sebenarnya. Ada istilahnya namanya luteal phase, tapi Bapak coba cari yang lebih mudah ya. Ovulation, terus waiting phase lah. Nah, dia sedang menunggu nih, gampangnya kayak gitu ya, menunggu ada atau tidak sperma. Kalau misalnya ada sperma, gitu kan ya, kalau nggak ada dia kan berhenti nih. Maksudnya kalau nggak ada dia akan menuju ke fase yang awal menstruation. Tapi kalau ada sperm cells yang membuahi, ini akan berhenti. Ya, siklusnya tidak akan berlanjut, gitu ya. Seperti itu. Ini fertilization phase sebenarnya, kah? Ya, atau waiting phase lah. Ada atau no. Nah, gitu loh. Kalau no berarti lanjut, gitu kan. Kalau ada jadinya zigot. Oke, ya kan? Nah, atau pregnancy. Nah, di sini kan karena semuanya proses ya. Ini pregnancy.
Oke, mungkin itu ya. Jadi, Pak, kalau untuk hari-harinya gimana? Biasanya diawali dengan menstruasi dulu ya. Tergantung konteks soalnya deh. Ya, semoga nggak ditanya, kayaknya nggak ditanya. Soal Bapak doang itu yang susah. Semoga. Oke ya, lanjut ya. Kita lihat lagi, discuss physical emotional changes. Apa nih? That takes place during adolescence. Oh ya, tunggu. Bapak haus. Mau minum. Break dulu ya, kita break dulu, minum dulu. Kalian Mister, Ania juga izin makan, Mister. udah selesai belum makannya nih? Sambil lanjut aja, Mister. Oke ya, lanjut lagi ya, dikit lagi ya. Ini kalau mau ditanyakan, tanya ya. Oke, ini bentar lagi kok. We discuss physical and emotional changes that take place during adolescence. Nah, di buku ada ya. Misalnya kalau di wanita itu, apa ya? Ya, kalau wanita itu menstruation. Nah, gitu kan ya. Bapak tulisin aja deh, kalau dibayangin bingung. Woman, misalnya menstruation. Ini adalah tanda kalau dia udah menuju adolescence. Kemudian ada emotional changes ya, emotional changes, more sensitive mungkin. Biasanya ada ya mood, ya kayak gitu deh. Dia cenderung untuk mencari grup gitu kan ya, mencari teman-teman yang memiliki kesukaan yang sama. Nah itu juga termasuk cara apa istilahnya physiological changes gitu kan ya. Terus kemudian secara intelektual juga kalian bisa memecahkan soal-soal atau ya permasalahan yang lebih kompleks gitu kan ya. Dulu pas SD mungkin belum bisa. Misalnya kalian ngapain tuh? Dulu pas SD satu kali perkalian gitu kan ya, tapi sekarang udah sampai kuadrat, akar dan sebagainya kayak gitu, itu termasuk juga perkembangan. Terus kalau misalnya physics berarti ada ya hairs in certain area gitu kan ya. Grows hair. Kemudian enlargement of breast and hip bone. Ya. Jadi hip bone itu tulang pinggul. Nah, kalau yang laki-laki biasanya voice depends. Depends. Nah, jadi suaranya itu tambah berat. Kemudian ada grows hair juga, grows hair in certain area. Misalnya di jenggot, di kumis, ya kan, dan sebagainya.
Kemudian kalau yang ini, kalau yang laki-laki itu bukan hip bones-nya tapi shoulder. Shoulder. Broadens. Ada 2 berarti ya shoulder. Nah, tambah bidang ya, kayak gitu ya. Tambah lebar lah, kayak gitu. Dan sebagainya. Oke. Misalnya nanti kayaknya pertanyaan mudah lah ya, dikira-kira bisa insya Allah. Oke, lanjut kita ke essay sekarang ya, terakhir. Recognize two pathway, tadi udah ya. Recognize the model and basic components. Oke, ini kayaknya banyak yang circulatory system ya. Jadi 1, 2, 3, 4 soal dari circulatory system, 1 soal dari reproduction. Aduh. Two main types of blood cells. Ah, easy lah. Describe characteristic of each blood vessels. Gampang lah. Describe human reproductive system and its function in human, male and female. Describe artinya gitu ya. Mungkin fungsinya ya, tujuannya untuk apa? Ya, untuk mempertahankan to ensure the survivability of species. Nah, mempertahankan kelangsungan spesies. Ya. Dan yang mau nanya, Silakan. itu epididymis, fungsinya apa, Mister? Epididymis to store sperm before go into sperm duct. Oke, Mister. Udah selesai ya. Nah, Oh ya, Mister. Yes. Oh, maaf. Itu kan dulu pas kelas 6 apa kelas 5, katanya tuh kalau kita tambah gede tuh yang female, suaranya tuh jadi tambah cempreng gitu. Iya, itu juga. High pitch ya, high pitch. Nah, itu nggak tahu tuh. Jadi mungkin karena pita suaranya ngapain ya? Menipis gitu. Kalau laki-laki kan membesar karena jakunnya besar ya. Jadi pita suara itu ibarat kayak alat musik. Jadi dia sifatnya juga mengikuti aturan alat musik. Misalnya kalian main kendang, kalau kendangnya besar, suaranya kan ngebas tuh dung dung dung. Kalau kendangnya kecil gitu kan ya, dia akan lebih kecil juga suaranya, lebih tinggi lah pitch-nya. Ya kan seperti itu. Ya mirip seperti itu mungkin ya. Mungkin wanita lebih cenderung lehernya lebih panjang gitu atau gimana? Sehingga jadi lebih tinggi suaranya. Kalau cowok kan tambah gede, jakunnya menonjol ya. Jakun ini Adam's apple lah. Ya gitu kan ya, menonjol. Sehingga pita suaranya melebar juga. Ini kan dalamnya pita suara ini sebenarnya. Ya, seperti itu. Betul, suaranya lebih tinggi ya. Ada pertanyaan nggak? Mister, Silakan. yang waktu di unit tes, yang kalau di gula nomor 9, testosteron itu apa, Mister? Oh, pada nggak tahu ya. Testosteron itu hormon. Male. Itu male hormon ya. Testosteron itu adalah male hormon. Nah, sedangkan kalau kebalikannya estrogen itu adalah female hormon. Estrogen. Jadi kalau cowok itu testosteron. Mungkin ingatnya gimana ya? Cowok kan ada testis ya partnya. Nah, itu dihasilkan di situ juga soalnya testosteron. Fungsinya apa, Mister? Kenapa? Fungsinya testosteron. Oke, pertanyaan yang bagus. Tunggu. Female hormone. Nah, tapi sebenarnya di female maupun male, dua-duanya itu ada. Nah, testosteron, estrogen itu baik di male dan female ada. Tapi kadarnya doang yang berbeda. Gitu ya. Jadi misalnya Bapak pun punya estrogen, tapi kadar Bapak lebih rendah. Seperti itu. Memang kayak kita punya tulang ekor gitu kan, nggak punya fungsi. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, kalau misalnya testosteron fungsinya adalah untuk memunculkan istilahnya secondary sex characteristics. Jadi kalau primary kan ya misalnya sperm production itu adalah primary sexual characteristics. Nah, kalau secondary-nya adalah ya misalnya tumbuh di kumis,
kemudian jenggot, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu adalah secondary male characteristics. Nah, sedangkan estrogen itu untuk secondary female characteristics. Ya, contohnya tadi breast larger, kemudian hip larger, kemudian suaranya tambah kenceng, tambah tinggi gitu kan ya. Itu adalah secondary sexual characteristics. Nah, itu adalah karakter yang dimunculkan karena gender seseorang gitu loh. Ngerti ya? Nah, maka dari itu, misalnya nih, ada ya kata orang yang transgender. Nah, ini menarik ya. Kok dia dari kecil kok kayaknya udah kayak cowok tapi ngerasa kayak cewek gitu kan. Ya itu ada kemungkinan juga ada kadar hormon dia nggak seimbang gitu kan ya. Bisa jadi estrogen dia tinggi pas kecil, bisa jadi. Nah, itu mempengaruhi psikologis dia seperti itu. Tapi secara medis bisa terjadi. Nah, itu bisa dipicu macam-macam ya. Kadar testosteron, estrogen itu bisa dipicu secara psikologis juga. Ini misalnya nih, kalau cowok yang tomboy gitu kan ya, dia katakanlah pas kecil mungkin sering main sama cowok gitu kan ya. Main sama cowok artinya dia mainnya kayak main sepak bola, main ya olahraga yang cowok lah. Nah, itu bisa memicu tingkat testosteron dia, menyebabkan dia lebih tomboy. Kemudian jadi seksual secondary karakteristiknya muncul. Itu kan ya kayak tomboy, terus kemudian dia juga punya kumis tipis-tipis mungkin ya. Kan ada ya cewek yang punya kumis-kumis juga seperti itu. Nah, itu bisa jadi secara medis itu mungkin karena kadar testosteron dan estrogen itu ya tiap-tiap orang pun berbeda. Bahkan ada yang terapi hormon ya, istilahnya orang-orang yang pengen dari cowok ke cewek, cewek ke cowok kan caranya gitu, disuntikan testosteron atau disuntikan estrogen. Mister, Yes. Obi mau nanya, kan kalau misalnya dari laki-laki ke cewek itu kan ada tuh yang biasanya operasi dada gitu kan. Itu tuh nanti kalau misalnya punya anak, ASI. Hah? Kok kepotong, Albin? Jadi Mister, kan kalau kan ada tuh cowok yang misalnya langsung jadi ke cewek gitu. Kan mereka itu kan apa namanya?